Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit Channel. Berjumpa lagi dengan saya narator Cicit Cuit Channel, yang mengupas tentang sejarah masa lalu dan fenomena dalam perkembangan dunia Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu ulama terkenal di dunia yang bernama Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, yaitu salah satu ulama manhaj salafi di zamannya. Nama beliau sudah sangat akrab di telinga penuntut ilmu syari, baik yang pro atau kontra kepadanya. Tidak salah lagi, karena beliau adalah muhadis zaman ini, penulis yang produktif dan berkualitas, penyeru kepada sunnah dan musuh ahli bid'ah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Nasruddin bin Haji Nuh Najati Al-Arnaud Al-Albani rahimahullahu, yang wafat pada tahun 1420 Hijrah, bertepatan dengan tahun 1999 Masehi. Adapun orang yang tidak suka kepadanya yang menuduh beliau sebagai muhadis tanpa sanad dan guru, maka orang ini tidak lepas dari dua perkara. Pertama, ia seorang jahil, atau kedua, ia seorang pendusta. Sobat Cicit Cuit Channel, dalam perjalanannya menuntut ilmu, Al-Albani belajar beberapa kitab fikih, lughah dan lainnya kepada ayahnya, yaitu seorang ulama bermazhab Hanafi dari Albania. Kepada ayahnya ini pula, Syekh Al-Albani menghatamkan Al-Quran beserta tajwidnya. Tidak terlalu banyak kisah tentang Syekh Nuh Najati Al-Hanafi ini, namun dalam biografi Syekh Al-Muhadis Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahullahu, diterangkan bahwa Syekh Abdul Qadir pun pernah belajar kepada Syekh Nuh Najati, bapak dari Syekh Al-Albani. Hal ini menunjukkan bahwa bapak beliau bukanlah ulama sembarangan. Beliau termasuk ulama rujukan di kalangan mazhab Hanafi baik di negerinya maupun setelah hijrah ke Damaskus. Di Masjid Bani Umayyah, jika imamnya berhalangan, Syekh Nuh Najatilah yang menggantikan menjadi imam. Fakta ini sebenarnya sudah cukup menggugurkan tuduhan sebagian orang jahil yang menuduh Syekh Al-Albani sebagai muhadis tanpa guru. Tuduhan yang mustahil bagai igawan di siang bolong. Bahkan Al-Albani dididik sejak kecil dalam lingkungan keluarga ulama, sebagaimana firman Allah Ta'ala, artinya, dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran Surat At-Tur, ayat 21. Ayah Syekh Al-Albani hijrah dari Albania untuk menyelamatkan agama diri dan keluarganya dari cengkraman penguasa jahat. Maka Allah melahirkan untuknya seorang anak yang menjadi ulama yang benar-benar sebagaimana doa ayahnya dalam namanya, Nasruddin, yakni penolong as-sunnah atau ad-din. Sobat Cicit Cuit Channel, pada tahun-tahun berikutnya, Al-Albani muda sudah giat menghadiri durus-durus Syekh Muhammad Said Al-Burhani. Tahun 1386 Hijriyah atau tahun 1967 Masehi. Seorang ulama Syam yang bermazhab Hanafi yang sekaligus menjadi imam Masjid Bani Umayyah, Damaskus. Syekh Al-Albani sempat membaca kitab-kitab fikih Hanafi seperti Marakil Falah Syarh Nurul Idah, juga sebagian kitab dalam ilmu sorof, nahwu dan balaghah kepadanya. Seringkali mereka berdua berdialog dalam berbagai macam pembahasan ilmu. Meskipun demikian, Al-Albani bukanlah orang yang begitu saja menerima perkataan gurunya ini. Setidaknya ada satu kisah yang menggambarkan kemerdekaan sikap Syekh Al-Albani itu dari penyakit taklid yang melanda umat Islam di masa itu. Suatu ketika Syekh Al-Albani muda pernah membaca dalam Tarikh Ibnu Asakir tentang kuburan Nabi Yahya alaihi salam yang terletak di Masjid Bani Umayyah, yang kesimpulan pembahasannya sampai pada bahwa salat di masjid tersebut tidak diperbolehkan. Syekh Al-Albani kemudian secara rahasia memaparkan kesimpulan pendapatnya itu kepada Syekh Said Al-Burhani. Syekh Said lalu berkata kepadanya, "Tulislah segala sesuatu yang telah engkau temukan dalam permasalahan ini." Syekh Al-Albani berkata, "Maka aku tulis pendapatku itu dalam 3 atau 4 halaman kemudian kuserahkan kepadanya. Beliau berkata kepadaku, 'Aku akan berikan jawaban padamu setelah Idul Fitri.' Saat itu kami berada pada bulan Ramadan. Ketika tiba waktunya, ku datangi beliau. Namun beliau berkata kepadaku, 'Semua yang engkau tulis ini tidak memiliki dasar karena seluruh sumber nukilanmu bukanlah sandaran bagi mazhab kami.' Kata Al-Albani,
Aku tidak mengerti makna ucapannya ini, karena aku menukilnya dari kitab-kitab mazhab Hanafi seperti kitab Mabarikul Azhar Syarh Masyarikil Anwar, sebuah kitab mazhab Hanafi, dan juga Mirkatul Mafatih Syarh Misikatil Mazhabi karya Mula Ali Qori, seorang Hanafi sebagaimana telah ma'ruf, serta nas-nas lainnya. Namun semuanya tidak digubris. Sama persis seperti sikap ayahku. Kejumudan yang melanda manusia di zaman itu, yang menjadi salah satu pendorong baginya untuk mempelajari sunnah lebih dalam lagi. Maka beliau pun menghadiri berbagai kajian ahlus sunnah yang diadakan oleh para ulama sunnah di zamannya yang berpemikiran merdeka seperti Syekh Al-Muhaddis Ahmad bin Muhammad Syakir ahli hadits Mesir pada zamannya tahun 1377 Hijriyah. Dan Syekh Al-Alamah Muhammad Bahjat Al-Baitar tahun 1396 Hijriyah. Keduanya adalah ulama yang termasuk murid dari Syekh Al-Alamah Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau pun rajin membaca majalah Al-Manar yang diprakarsai oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, yang getol menyeru umat keluar dari penyakit taklid. Majalah ini telah berhasil menginspirasi banyak ulama seperti Syekh Abdurrazak Hamzah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan lainnya, termasuk pula Al-Imam Al-Albani. Pertanyaan, adakah Al-Albani memiliki sanad? Tidak sebagaimana dikatakan orang-orang, bahwa beliau adalah muhadis tanpa sanad. Karena sebenarnya Syekh Al-Albani rahimahullahu mendapatkan ijazah hadits amah dari Syekh Muhammad Rakib bin Mahmud bin Hashim Tabah Al-Halabi rahimahullahu yang hidup di tahun-tahun 1293 sampai tahun 1370 Hijriyah. Seorang ahli sejarah dan musnid Halab di zamannya, Syekh At-Tabah ini pernah menjadi dosen hadits, usul hadits dan sejarah di Fakultas Syariah Al-Asriyah di kota Halab. Ia juga merupakan penulis beberapa buku bagus. Di antara yang menarik yang pernah ditulisnya adalah kitab yang berjudul Su'al Karnain wa Sad'ishsin, Men Huwa wa Aina Huwa. Dalam buku ini Syekh At-Tabah berpendapat bahwa orang Arab lebih dahulu menemukan benua Amerika sebelum orang-orang Barat. Syekh At-Tabah mengijazahkan kepada Syekh Al-Albani sahabat beliau yang terkenal, Al-Anwar Al-Jaliyah fi Muhtasar Al-Sabat Al-Halabiyah, tanpa diminta, melainkan beliau sendiri yang berinisiatif memberikannya kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu. Seorang mujiz kami, Syekh Ahmad Alu Ibrahim Al-Anqori hafizahullahu, menuturkan bahwa Syekh Zuhair Asy-Syawisi rahimahullahu mengatakan kepadanya, bahwa beliau menyaksikan langsung pengijazahan itu bersama Ustadz Muhammad At-Tayyib. Peristiwa itu terjadi di tahun 1365 Hijriyah. Sebagaimana diisyaratkan pula oleh Syekh Al-Albani sendiri dalam kitabnya Sahih Sunan Abu Dawud nomor 5/253 sampai 254. Setelah menyebutkan hadits musalsal Al-Mahabah yang terkenal itu, yang artinya, dan sungguh telah memberikan ijazah kepadaku untuk riwayat hadits musalsal ini Syekh Al-Fadil Rakib At-Tabah rahimahullahu, dan seterusnya. Dalam sabat tersebut disebutkan 15 masyayikh yang Syekh At-Tabah meriwayatkan darinya. Satu di antara mereka adalah Syekh Al-Muhaddis As-Salafi Abu Bakar bin Muhammad Arif Huwakir Al-Hanbali tahun 1349 Hijriyah, yang telah meriwayatkan dari setidaknya 3 muhaddis dan musnid Salafi di masanya, yaitu Al-Alamah Ahmad bin Ibrahim bin Isa An-Najdi tahun 1329 Hijriyah, Sayyid Husain bin Muhsin Al-Ansori tahun 1327 Hijriyah, dan Syekh Mazir Husain Muhaddis Ad-Dihlawi tahun 1320 Hijriyah. Sebagaimana tertera dalam sabat beliau, Sabat Al-Atsbat Asy-Syahirah. Sanad melalui jalur inilah yang akan kami uraikan berikut ini. Silsilah sanad Al-Albani. Berikut diantara contoh sanad keguguran Syekh Al-Albani rahimahullahu yang paling bagus dan tersambung sampai kepada imam-imam dakwah seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya rahimahumullahu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Al-Albani meriwayatkan dari Syekh Muhammad Rakib At-Tabah dengan ijazah amah untuk semua riwayat, yang meriwayatkan dari Al-Muhaddis As-Salafi Syekh Abu Bakar bin Muhammad Arif Huwakir Al-Hanbali tahun 1349 Hijriyah. Dari Muhaddis As-Salafi Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Isa An-Najdi tahun 1329 Hijriyah.
Dari Al-Alamah Al-Mujaddid Ats-Tsani Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab tahun 1285 Hijriyah. Penulis kitab Fathul Majid. Dari kakeknya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari Abdullah bin Ibrahim Al-Madini. Dari Mufti Hanabilah Abdul Qadir At-Tahlabi. Al-Muhadis As-Salafi Syekh Abu Bakar bin Muhammad Arif Huwakir Al-Hanbali juga meriwayatkan dari Al-Alamah Husain bin Muhsin Al-Ansori tahun 1327 Hijriyah. Dari Al-Alamah Muhammad Nasr Al-Hajimi dan Al-Alamah Ahmad bin Muhammad Asy Syaukani. Keduanya dari bapak yang kedua yaitu Al-Imam Al-Qadi Muhammad bin Ali Asy Syaukani. Penulis kitab Nailul Autar. Dari Al-Alamah Abdul Qadir Ahmad Al-Kaukabani. Dari Al-Alamah Muhammad Ismail Al-Amir Ihsanani, penulis Sabulus Salam. Al-Muhadis As-Salafi Syekh Abu Bakar bin Muhammad Arif Huwakir Al-Hanbali juga meriwayatkan dari Syekh Nadir Husain Muhadis Ad-Dilawi. Dari Syekh Muhammad Ishaq Muhadis Ad-Dilawi. Dari kakeknya pada pihak ibu Syekh Abdul Aziz Muhadis Ad-Dilawi. Dari bapaknya Syekh Al-Mujaddid Waliullah Ahmad bin Abdurrahim Muhadis Ad-Dilawi tahun 1176 Hijriyah. Penulis Hujatullah Al-Baligho. Al-Alamah Muhammad Ismail Al-Amir Ihsanani dan Syekh Waliullah Muhadis Ad-Dilawi. Keduanya meriwayatkan dari Abu Tahir Al-Qurani yang meriwayatkan dari bapaknya Ibrahim Al-Qurani. Syekh Abdul Qadir At-Tahlabi Al-Hanbali dan Syekh Ibrahim Al-Qurani meriwayatkan dari Abdul Baqi bin Abdul Baqi Al-Hanbali, yang meriwayatkan dari Ahmad bin Muflih Al-Wafai. Dari Musa bin Ahmad Al-Hajawi penulis Al-Iqna. Dari Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi. Dari Ahmad bin Abdullah Al-Askari. Dari Alauddin Al-Mardawi, penulis Al-Insyaf. Dari Ibrahim bin Kundus Al-Ba'ali. Dari Ibn Al-Lam. Dari Ibn Rayab Al-Hanbali. Dari Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dari Syekhul Islam Abdurrahman Ibn Qudamah dari pamannya Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Qudamah penulis Al-Muqni. Dari Al-Imam Abi Al-Fatah bin Al-Mini. Dari Al-Imam Abu Bakar Ahmad Ad-Dainuri. Dari Al-Imam Abi Al-Hatab Mahfuz bin Ahmad Al-Talwazani. Dari Al-Qadi Abi Yala Ibn Al-Farah. Dari Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain bin Hamad. Dari Al-Imam Abu Bakar Abdul Aziz Al-Halal. Dari Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dari bapaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i. Dari Al-Imam Malik bin Anas. Dari Nafi. Dari Ibnu Umar. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Murid beliau dalam riwayah. Sangat ramai murid Al-Albani dari berbagai negeri. Namun sangat sedikit yang meriwayatkan dari beliau. Hal itu disebabkan Syekh Al-Albani tidak terlalu membuka pintu dalam persoalan ini. Beliau rahimahullahu berkata, artinya, saya tidak membuka pintu dalam bab ini bagi diriku. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu berkata tentang ijazahnya ini. Artinya, ijazah tersebut tidak menarik perhatianku sedikitpun. Ijazah tersebut hanya aku gunakan untuk membantah orang-orang yang dengki. Di antara yang sedikit itu, yakni yang meriwayatkan dari Syekh Al-Albani adalah guru dan mujiz kami dari Maroko yaitu Al-Alamah Al-Muhadis Muhammad Amin Buhubzah Al-Hasani At-Tatawani Hafizahullahu. Lahir tahun 1351 Hijriyah. Dikisahkan kepada kami bahwa sedikitnya ada 3 cara bagi Syekh Muhammad Buhubzah dalam meriwayatkan dari Imam Al-Albani rahimahullahu. Sebagaimana dikatakan oleh guru kami, Al-Musnid Muhammad Ziyad Umar Tuklah Hafizahullahu. Pertama, beliau meriwayatkan dari Syekh Al-Albani secara munawalah untuk sebagian kitab-kitab beliau rahimahullahu di Madinah dan Aman, di antaranya 1. Sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Salat Tarawih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Salat Id fil Musalli. 4. Tasdid Al-Isyabah. 5. Fahrisat Kitab Al-Hadith Bil Dahiriyah. 6. Silsilah Ahadits Ad-Daifah Jilid 4. Kedua, beliau meriwayatkan dari Syekh Al-Albani melalui qiraat kepadanya sebagian manuskrip dari kitab Sunan Nasai Al-Kubro dalam suatu pertemuan di antara mereka di Tatawan, Maghrib. Ketiga, izin secara lisan dari Syekh Al-Albani untuk meriwayatkan secara amah. Berkata Syekhuna Muhammad Ziyad Tuklah. Artinya, Syekhuna Muhammad Buhubzah
meminta izin kepada Imam Al-Albani dalam riwayat Ammah. Maka Imam Al-Albani berkata kepadanya dengan perkataan singkat, "Riwayatkanlah dariku jika kamu mau." Dan Syekhuna Muhammad Buhubzah telah berkata kepadaku, dan saya sangat ingin dan menyenanginya. Perkataan singkat dari Imam Al-Albani ini bermakna izin atau ijazah secara ammah, umum, insya Allah Ta'ala. Maka, dengan ketiga cara inilah, munawalah, kiroat, dan izin, guru kami Syekh Muhammad Buhubzah meriwayatkan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu. Di antara yang sedikit lainnya yang meriwayatkan dari Imam Al-Albani rahimahullahu adalah Syekhuna Al-Musnid Musa'ad bin Bashir As-Sudani hafizahullahu. Lahir tahun 1363 Hijriyah atau 1944 Masehi yang dikenal dengan Haji As-Sadirah. Berkata Syekhuna Tuklah dalam Sabat Al-Kuwaitnya pada pembahasan biografi Syekh Musa'ad halaman 159. Mengabarkan kepadaku guru kami Musa'ad Al-Bashir berkali-kali. Sesungguhnya Syekh Nasr Al-Albani memberi ijazah kepadanya di tahun 1397 Hijriyah. Di rumah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna di Jeddah. Dan Syekh Musa'ad berkata kepadaku, Syekh Al-Albani memberi ijazah kepadaku untuk kitabnya. Dan ia juga berkata kepadaku dengan singkat. Artinya, aku ijazahkan kepadamu dari guruku Rakib At-Tabah. Dan beliau, Syekh Al-Albani, pun tidak berkata lebih dari itu. Berkata Syekhuna Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Ahmad Al-Alawi. Dan ucapan Syekh Nasr, aku ijazahkan kepadamu dari guru saya Rakib At-Tabah. Maksudnya tidak lain adalah ijazah riwayat, yaitu ijazah ammah. Syekhuna Abu Hajjaj Al-Alawi mengatakan bahwa terdapat orang yang lainnya yang meriwayatkan dari Al-Albani. Di antaranya, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Beliau berkata, dan yang lain, telah sabit bahwa sesungguhnya Syekh telah memunawalahkan sebagian kitabnya. Seperti kepada guruku Ahmad Ar-Rifai yang mana Syekh telah memunawalahkan sebagian kitabnya. Berkata Syekh Ar-Rifai kepada Syekh Nasr, munawalah menurut cara para ahli hadits. Maka tertawa Syekh Al-Albani. Tidak diketahui secara pasti periwayatan melalui ijazah ammah bagi Syekh Al-Albani kecuali dari arah Syekh Raktabah ini saja. Namun ini bukan aib. Bahkan justru pada kisah ijazah riwayat Syekh Al-Albani rahimahullahu terdapat pelajaran berharga bagi ahli riwayah zaman ini. Syekh Al-Albani hanya memiliki satu ijazah saja, tapi menghasilkan ratusan jilid tulisan yang berkualitas. Berbeda dengan zaman sekarang, seseorang kadang memiliki ratusan bahkan ribuan guru riwayah namun tidak menghasilkan satu juz pun karya yang berkualitas. Di sini letak kebenaran dari apa yang dikatakan oleh salah satu murid Al-Hafiz Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu yaitu Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullahu dalam Bayan Fadl Ilmu Salaf ala Ilm Halaf halaman 58. Artinya, ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya riwayat dan perkataan. Akan tetapi ilmu itu adalah cahaya yang dimasukkan ke dalam hati yang dengannya seseorang mengenal kebenaran. Membedakan antara yang hak dengan yang batil. Selesai. Semoga bermanfaat. Allahualam. Catatan. Al-Arnaud ini istilah orang-orang Syam bagi orang yang berasal dari wilayah Albania dan sekitarnya. Muhammad Said bin Abdurrahman bin Muhammad Said Al-Burhani Ad-Dagistani Al-Hanafi tahun-tahun 1311 sampai tahun 1386 Hijriyah. Leluhurnya adalah pendatang dari wilayah Dagestan. Ayahnya seorang ulama di Damaskus. Adapun dia hanya melanjutkan kursi ayahnya. Syekh Said juga termasuk ulama riwayat. Hanya saja Al-Albani tidak meminta ijazah kepadanya karena memang tidak menginginkannya. Dalam riwayat, Syekh Al-Burhani ini meriwayatkan dari bapaknya Abdurrahman Al-Burhani, Syekh Badruddin Al-Hasani, Syekh Muhammad Sholih Al-Amadi, Syekh Mahmud Al-Attar, dan Syekh Muhammad Al-Hashimi. Hal itu dituturkan dalam ijazah salah satu guru kami dalam riwayat Syekh Dr. Muhammad Muti Hafiz yang meriwayatkan secara langsung dari Syekh Al-Burhani ini lewat ijazah. Dan bahkan secara samai untuk beberapa matan ringkas seperti Arba'in An-Nawawiyah dan Al-Ajluniyah. Menurut beberapa sumber, dari Syekh Muhammad Bahjat ini, Syekh Al-Albani secara khusus meriwayatkan Musnad Ahmad bin Hambal. Kalau ini benar, maka riwayat Syekh Al-Albani tersambung kepada Syekh Jamaluddin Al-Qasimi.
Karena Syekh Al-Baitar meriwayatkan dari Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Syekh Al-Faqih Muhammad Sholih bin Utsaimin rahimahullahu mengatakan dalam kitabnya yang ringkas tapi bagus, Ilmu Mustalahil Hadits, bahwa di antara ijazah yang sah adalah ijazah amah, umum, seperti perkataan mujiz. Saya memberi ijazah kepadamu untuk semua riwayat dariku, sehingga setiap riwayat yang sah dari mujiz tersebut boleh diriwayatkan berdasarkan pemberian riwayat yang bersifat umum ini. Perlu diketahui bahwa periwayatan Syekh Abdurrahman bin Hasan kepada kakeknya masih menjadi perbincangan di antara ahli riwayat. Apakah Syekh Abdurrahman meriwayatkan secara kiroat saja kitab-kitab kakeknya tanpa disertai ijazah riwayah amah, atau juga melalui ijazah amah? Namun sebagian masyayikh secara jelas menyebutkan periwayatan Syekh Abdurrahman dari kakeknya melalui ijazah amah dalam teks ijazah-ijazah mereka. Di antaranya, Syekh Sa'ad bin Atik, Syekh Muhadis Muhammad Badiuddin Ar-Rashidi, Syekh Hamud At-Tuwaijiri, Syekh Sulaiman bin Hamdan, Syekh Abu Bakar Arif Huwakir, dan juga dalam ijazah dari guru kami Syekh Prof. Dr. Hashim Al-Quryuti Hafizahullahu. Wallahu alam. Sabat, beliau dikenal dengan nama Sabat Mufti Al-Hanabilah bi Damasyiq. Sabat, beliau dikenal dengan nama Itaful Akabir bi Isnad Ad-Dafatir. Sabat, beliau dikenal dengan nama Al-Irsyad ila Muhimmat Ilm Al-Isnad. Sabat, beliau dikenal dengan nama Al-Umam li Ikas Al-Himam. Lihat Sabat Al-Atsbat Asi Syahirah halaman 64-71. Demikianlah Sobat Cicit Cuit Channel, kisah perjalanan kehidupan dari ulama besar, rujukan para ulama dunia, Syekh Al-Albani. Semoga Allah merahmati beliau. Sampai berjumpa kembali di tema-tema berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.